warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Segala kehendak adalah kehendak Allah Ta'ala. Semua kejadian terjadi atas izin Allah Ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah Ta'ala. Umi Fira, Masya Allah, dalam sambutannya mengingatkan, begitu pula dengan Umi Yeni, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tolonglah agama Allah, maka Allah akan selalu menolongmu. Dan Allah akan menguatkan kedudukanmu, akan meneguhkan kedudukanmu. Surah Muhammad ayat yang ke-7. Jadi untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita diperintahkan untuk menolong agama Allah. Dengan itulah Allah akan menguatkan, meneguhkan kedudukan kita. Allah akan menguatkan iman kita. Allah akan menguatkan ketauhidan kita. Allah akan menguatkan sabar kita. Allah akan menguatkan keridhaan kita. Allah akan menguatkan akal kita. Allah akan menguatkan tubuh kita. Allah akan menguatkan kedudukan kita. Caranya adalah dengan senantiasa menolong agama Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka daya dan kekuatan itu akan kita dapatkan bismillah daripada Allah Ta'ala jika kita juga terus-menerus berusaha menolong agama Allah. Menolong agama Allah tentu meliputi segala keadaan di dunia ini. Dari ketika kita belum ditakdirkan oleh Allah Ta'ala membentuk keluarga, kita adalah hamba Allah yang berperan untuk terus menolong agama Allah. Ketika kita dipertemukan Allah dengan pasangan kita, diikatkan dengan ikatan yang begitu kokoh, mitsaqan ghalizan, maka rumah tangga kita adalah jalan kita untuk menolong agama Allah. Allah kumpulkan kita sebagai umat Islam bersaudara, diikatkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita adalah keluarga. Kita adalah satu tubuh, yang mana jika ada yang sakit maka yang lain akan merasakan. Bagaikan sebuah gedung, jika ada yang bagian yang rusak maka gedung itu akan berbahaya seluruhnya, bisa runtuh, bisa ambruk. Ya. Allah persatukan kita, Allah persaudarakan kita. Maka dalam persaudaraan itu kebersamaan kita adalah untuk menolong agama Allah, mensyiarkan agama Allah, menyampaikan agama Allah. Kuntum khairu umat yang terbaik. Allah menyebut kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia. Karena apa? Pertama, menyeru kepada yang ma'ruf. Yang kedua, mencegah daripada kemungkaran. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah. Maka kita masuk dalam bagian umat yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai umat yang terbaik di antara manusia. Jika memang hidup kita ini kita abdikan untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan terus berjuang untuk beriman kepada Allah. Kepentingan itu di atas segala-galanya. Dengan iman itulah kita menikah. Dengan iman itulah kita mendidik anak-anak. Dengan iman itulah kita menghasilkan generasi penerus. Ketika kita menikah, laki-laki perempuan ikatannya dengan Allah. Ketika kita bercampur, maka tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi penerus untuk agama Allah. Masya Allah, kita dilahirkan ke muka bumi ini, diciptakan oleh Allah Ta'ala
Sesungguhnya untuk menjadi para penolong agama Allah, untuk mengabdikan dirinya bagi agama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menghamba kepadaku, untuk mengabdi kepadaku. Itulah kenapa Allah Ta'ala, para umat, itulah kenapa Allah Ta'ala menciptakan kita. Maka jika yang belum diizinkan Allah membentuk rumah tangga, maka dalam keadaannya ia harus mengabdi kepada Allah Ta'ala. Maka ia memiliki kedua orang tuanya yang menjadi wakilnya, di mana ridha Allah adalah ridha orang tua, ridha Allah dan ridha walidain. Maka ketika ia telah menikah, ia memiliki suami yang diberi oleh Allah hak atas dirinya, maka suaminya lah yang berhak atas dirinya. Bersama suaminya ia mengabdi kepada Allah. Seluruh hidup kita ini adalah pengabdian kepada Allah. Ketika ia menjadi seorang ibu, maka ia menjadi murabbiyah. Ia menjadi ibu yang murabbi, menjadi ibu yang betul-betul mendidik, bukan sekedar hanya mendidik, tapi menyiapkan generasi. Murabbiyah, menyiapkan generasi, mengisi generasi itu dengan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar membesarkannya, memberinya makan, memberinya pakaian, memberinya tempat tinggal, bukan. Tapi mengisinya dengan tauhid, mengisinya dengan iman, mengisinya dengan takwa, mengisinya dengan keberanian untuk menolong agama Allah. Masya Allah, menjadi istri yang salihah, menjadi anak yang berbakti, menjadi ibu yang murabbiyah. Masya Allah, semoga inilah jalan para umat semua yang insya Allah dikumpulkan Allah pada pagi hari ini. Insya Allah dalam milad yang ketiga dari sahabat peduli Al-Aqsa, sahabat peduli Al-Quds, Masya Allah, yang insya Allah menjadi bagian dari keluarga besar Adara Relief International, yang insya Allah juga menjadi kakak ya dari lembaga Teteh Hadijah Foundation, yang mana kami baru saja juga menyelesaikan beberapa kolaborasi kemarin ya di akhir tahun, Masya Allah, khususnya dengan Umi Fira. Semoga usia yang ketiga ini menunjukkan jejak perjalanan yang semakin mengantar kepada akhir kehidupan kita di dunia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri beliau, seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah ridha mengumpulkan kita dengan itu seluruhnya di hari akhir nanti. Semoga di hari penghisaban Allah ridha mengizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Semoga di hari yang paling sulit dalam keadaan penciptaan kita, yaitu pengadilan Allah, maka syafaat Nabi akan memudahkan semuanya bagi kita. Semoga Allah ridha membuat kita menjadi bagian dari umat beliau yang berkumpul di Telaga Al-Kautsar. Semoga kita dilepaskan dari segala rasa haus dan dahaga. Semoga kita dikuatkan di Telaga Al-Kautsar untuk menempuh perjalanan menyeberang sirat menuju pintu-pintu jannahnya Allah Ta'ala. Semoga ketika kita harus menempuh perjalanan itu, kita dalam keadaan tahu bahwa sesungguhnya pintu jannah yang kita tuju, bukan terlempar menuju pintu-pintu jahanam. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah ijabah segala doa dan perjuangan kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah umahat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini tanpa terasa pukul 10.30, Masya Allah, waktu berjalan begitu cepatnya, tidak bisa diputar mundur. Maunya dimundurkan, balik lagi ke depan mendengarkan lagi Ustazah Yeni, Masya Allah. Ya, pengennya balik lagi ke depan. Tadi gimana? Aku kayaknya tadi bisa deh, kok nggak bisa ya? Tapi harusnya bisa nih, harusnya gini. Yang ini gini, masa nggak bisa? Tapi waktu tidak bisa diputar, waktu tidak bisa dimundurkan. Jika ia sudah lewat, lewatlah. Jika ia sudah selesai, selesailah. Maka Allah mengingatkan kita dengan surah Al-Asr ya. Allah mengingatkan kita demi masa. Sesungguhnya semuanya merugi kecuali orang-orang yang
Nah, kecuali ini yang kita mesti perhatikan. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beramal salih, orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran, tolong menolong dalam kesabaran, ya, itulah yang beruntung. Yang lainnya disebut oleh Allah Ta'ala sebagai merugi. Dari sini saja ketika kita kaitkan dengan yang kita bicarakan pagi hari ini tentang tanah suci kita, yaitu Masjidil Aqsa yang berada di kota suci Al-Quds, atau yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sebelum Allah menurunkan surah Al-Isra ayat pertama, beliau menyebutnya dengan Bait Al-Maqdis, rumah yang suci, yang bersih. Ya, Masya Allah, jika dikaitkan dengan apa yang kita bicarakan, yang kita niatkan, yang menjadi giroh kita pada pagi hari ini, sesungguhnya semuanya merugi. Semuanya merugi kata Allah. Waktunya jadi merugi. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang terus menegakkan kebenaran, orang-orang yang bersabar, yang terus bersabar dan saling mengingatkan dalam kesabaran, orang-orang yang terus menegakkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, memperjuangkan tanah suci yang pada Allah pujikan kepada hamba-hambanya dengan keadaan penjajahan, sungguh membutuhkan kesabaran, sungguh membutuhkan keikhlasan, sungguh membutuhkan keridhaan, dan sungguh membutuhkan segala pengorbanan yang bisa kita berikan kepada perjuangan menjaga tanah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan khawatir ketika kita merasa mengeluarkan harta, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan daya upaya, memberikan waktu. Sesungguhnya ini yang disebut beruntung oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya inilah yang disebut bukan golongan yang merugi. Sebab orang-orang yang saling terus mengingatkan nasihat-nasihat dalam kesabaran. Kesabaran itu pasti ada alasannya, pasti ada sesuatu yang membuat kita harus bersabar. Maka ketika kita bicara tentang Masjidil Aqsa, bicara tentang Al-Quds, bicara tentang Bait Al-Maqdis, bicara tentang negeri Palestina, sudah jelas kesabaran amat sangat dibutuhkan dalam menuruti hari demi hari, waktu demi waktu, perjalanan demi perjalanan, kejadian demi kejadian. Di sana naik turunnya perasaan, ya. Di sana ada kepedihan, di sana ada air mata. Kita yang jauh saja mengalami pergulatan emosi tersebut, apalagi saudara-saudara kita yang di garis depan, apalagi mereka yang melakukan ribat, ya, betul-betul bertahan di garis depan, betul-betul menjadi para penjaga di garis depan. Dan ini sesungguhnya adalah ajaran Islam. Dan jika kita mengatakan kita Islam, yaitu orang yang menyerah kepada Allah, maka Allah itu memiliki tanah sucinya. Dan tanah suci Allah Ta'ala salah satu dari 3 tanah suci Allah Ta'ala dipujikan kepada kita dengan penjajahan, sehingga tidak ada lagi bagi kita sebuah alasan untuk mengatakan itu bukan urusan kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk berhenti membicarakannya. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk maaf, tidak mengerti, tidak paham. Kalau kita ada dalam keadaan tidak mengerti, tidak paham, maka kita yang bergerak untuk belajar, untuk bertolakul ilmi, untuk memahamkan diri kita. Jika kita merasa kita belum berbuat apa-apa, kita yang harus mencari tahu apa ini yang harus aku lakukan, bagaimana ya caranya. Jika kita belum merasa ada dalam perjalanan pembebasan Baitul Maqdis sebagai tanah suci Allah yang kadang Allah dipujikan kepada kita, artinya kita belum menjawab ujian itu. Kalau soal ujian belum dijawab, ada potensi lulus apa enggak? Ya enggak, orang soalnya aja dijawab kok ya Ustazah. Dan kalau kita dikasih soal ujian, kemudian kita tidak jawab, kita biarkan saja soalnya kosong, tidak ada peluang untuk kita lulus, tidak ada peluang untuk kita dapat nilai bagus. Betul? Kita harus ambil kertas itu, kita harus baca dengan sebaik-baiknya, kita harus kaji, kita harus pikirkan
Dan ini bukan ujian biasa, sama seperti ketika kita sekolah ada ujian, namanya ujian, tapi klasifikasinya ada bentuknya PR yang diberikan sehari-hari, ada ulangan mingguan, ada tes mendadak. Nah, katanya dulu kami sekarang kalau ada tes mendadak ya gemetar pasti. Tapi sekarang Masya Allah ya bisa mendadakan bicara di depan orang. Padahal dulu kalau ada tes mendadak Ustaz, paling deg-degan rasanya. Kemudian ada juga ujian catur bulan. Kalau dulu sekarang katanya masih catur bulan sekolahnya ya. Kemudian ada ketika mau lulusan ujian nasional. Ada skala ujian yang memang semakin besar, semakin berat. Begitu pula ketika kuliah, ujungnya harus penelitian, harus riset, harus skripsi, harus dipertahankan skripsinya. Masya Allah ya. Jadi memang derajat ujian itu bertingkat-tingkat. Dan ini tentang tanah suci Allah yang dijajah, dan penjajahannya bukan dengan cara yang biasa-biasa saja, tapi ini sebuah kolaborasi besar ya. Bukan hanya semisal hanya satu kelompok kecil gitu ya. Ini sebuah kolaborasi, kolusi besar-besaran ya, konspirasi besar-besaran yang tentu memiliki begitu banyak tujuan-tujuan yang bukan sekedar menguasai tanah yang hanya seperti itu, bukan. Kalau kita lihat peta dunia dan kita menuju Middle East atau Timur Tengah, kita akan melihat wilayah itu tetap kecil dibanding dengan Saudi Arabia yang tanahnya luas ya, dibanding dengan wilayah atasnya ke arah Turki dan seterusnya. Kenapa tanahnya hanya kecil seperti itu? Ya. Ada apa ini? Ada apa? Jangan lupa, ini adalah sebuah perjuangan besar. Karena bukan hanya tentang tanah tersebut, tapi ini tentang perjuangan umat Islam. Dan ini tentang perjuangan, tentang konspirasi, tentang sebuah kolusi, kolaborasi besar-besaran yang bukan menuju tanah yang kecil itu, tapi umat Islam. Bayangkan, kalau soal ujian barangkali zaman kita sekolah ini jatuhnya ujian nasional ya. UN ya. Kalau di kuliah ini udah skripsi ya Ustazah. Kalau di S2 ini udah tesis, udah paling besarnya, udah paling ujungnya. Bayangkan kita mengambil sekolah master, kemudian ujungnya, aku kayaknya nggak ambil deh tesisnya. Selesai nggak sekolahnya? Nggak selesai, perjuangan kita sebegitu lama. Maka ujian ini mesti kita ambil. Mesti kita ambil, Masya Allah. Karena begitu ujian tesis itu kita ambil dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, potensi lulus itu besar. Dan ketika kita lulus, maka kita menjadi seorang master. Masya Allah ya. Maka ujian yang besar mesti kita ambil. Mesti kita ambil. Apalagi pada surah Kahfi ayat ke-7 Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya ketika kita berada di dunia, maka dunia ini, segala yang ada di dunia ini itulah ujian bagi kita. Itulah ujian. Darul balak dunia ini, tempatnya ujian. Maka ujian demi ujian, ujian demi ujian ini kita mesti ambil. Kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke bilangnya SPK. Kita tahu, Masya Allah, segala niat itu harus diarahkan kepada Allah Ta'ala. Semua niat paling awal ilahi Ta'ala. Semua niat kemudian adalah mengikuti pada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua niat kemudian ketika berkumpul kita harus niatkan ilmu kuat Islamnya. Ketika kita duduk mendengarkan ilmu, kita harus menyiapkan talabul ilmi. Tapi bukan berarti kemudian kita aman, padahal kita sudah paham. Bisa jadi kemudian iya, aku belum pernah loh lihat Teh Khadijah. Itu kan yang dulu pusing gitu ya. Aku tuh cuma sekedar dengar aja, kayak gimana sih sekarang? Keluar berangkatnya ke sana yuk gitu. Ya. Itu bukan tidak mungkin. Gangguan-gangguan itu datang, ya. Itu juga ujian. Kita berada di sini saja ujian. Ada ujian niat, ya. Ada ujian pinggang. Betul nggak pinggangnya? Kayaknya kalau yang menuju angka 5 udah mulai ada pegal-pegalnya. Ya, Masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini saja ada ujiannya. Ya. Bagaimana lagi ini tentang tanah suci
insyaallah yang tadi Umi Kira sudah menyebutkan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina, tentang Masjid Al-Aqsa itu ayat-ayat Makkiyah dan itu adalah ayat-ayat tauhid, ya, fondasi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya di Makkah, itulah masa awal risalah Allah Al-Quran diturunkan, dan disitulah perbaikan tauhid, ya, dikembalikan kepada jalur tauhid. Makanya adalah tentang ketauhidan. Masya Allah, dikumpulkannya kita dalam komunitas, dalam lembaga, dalam jamaah yang isinya termasuk memperjuangkan karena suci Allah, maka sesungguhnya disitulah mestinya terletak kebahagiaan, kegembiraan, rasa syukur, sebab kita telah dipilih masuk di barisan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika Nabi ditanya oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang masjid yang pertama dibangun, tempat sujud, kata masjid artinya tempat bersujud, tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah, sujud. Nabi mengatakan bahwa seluruh bumi ini adalah tempat untuk bersujud kepada Allah. Tetapi tempat yang berupa tempat yang kemudian dibangunkan pertama kalinya itulah Masjidil Haram, tempat bersujud pertama. Dan dalam sejarahnya ketika kita merunuti, maka itulah kubah batu, ya, di Masjidil Haram, tempat untuk bersujud. Lalu kemudian beliau bertanya, lalu setelahnya ya Nabi, setelahnya itulah Masjidil Aqsa. Berapa lama jarak waktunya antara didirikannya tempat sujud di Masjidil Haram dengan di Masjidil Aqsa? Nabi mengatakan 40 tahun. Alim ulama kita menyampaikan kajian tentang hadis ini. Sebagian besar ulama kita telah menyebutkan bahwa dipahami tempat ini telah diadakan sejak manusia pertama yang pada Al-Baqarah ayat ke-30 Allah telah menyebut dijadikan khalifah di dunia. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang kemudian dikirim ke dunia, ke bumi. Maka Masjidil Haram, Masjidil Aqsa telah ada sejak masa Nabi Adam alaihissalam. Artinya bagi kita umat Islam, masjid-masjid ini adalah tempat sujud paling awal yang pernah ada dalam sejarah kehidupan, peradaban, bahkan penciptaan manusia. Inilah masjid pertama kita, masjid kedua kita, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa sesungguhnya janganlah engkau memaksakan diri dalam safar ibadahmu kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua kata Nabi masjidku, yaitu Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjid Aqsa di mana? Di Palestina. Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya setiap kalian akan berakhir di tanah Baitul Maqdis, sebab tanah itu adalah bagian dari pada mahsyar, tempat di mana pada hari itu kita akan menghadapi pengadilan Allah, dan itu adalah tanah Baitul Maqdis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa sesungguhnya kebangkitan dari peradaban Islam di muka bumi ini adalah suatu keniscayaan. Sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
sampai dengan masa daulah Islam yang Turki Utsmaniyah, terus perkembangan Islam sebagai daulah Islam yang diimplementasikan dalam segala sektor kehidupan, politik, ekonomi, pergaulan, rumah tangga dan seluruhnya, itu terus melesat. Dan 100 tahun terakhir ini Allah sedang menguji umat Islam. 100 tahun saat kita sekarang berada dalam kondisi terjajah dimanapun, tertindas dimanapun. Saat dunia hari ini dikelola, dijalankan, diatur oleh kaum yang tidak bersandar kepada Quran dan hadis, tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada akal, logika, kepintaran, teknologi, yang mana itu adalah ajaran Islam, bahwa umat Islam itu adalah kuntum khairul ummah, tetapi yang menjadi pegangan, sandaran, tuntunan itu adalah Quran dan hadis. Itulah yang membedakan kita. 100 tahun kita diuji, dan dalam 100 tahun ujian ini, di antara soal ujian yang terberat tadi, ya, penjajahan kepada Masjidil Aqsa. Tahun-tahun belakangan ini kita juga menyaksikan bagaimana konsep modernisasi yang dianut oleh masyarakat Barat kemudian sedang diaplikasikan dalam segala bidangnya di negeri Saudi Arabia. Dan di sanalah terletak Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita kira apakah yang mereka lakukan cukup kepada Masjidil Aqsa? Ya. Jadi kita harus apa teh? Mesti apa kita teh? Kita adalah rahim peradaban, para umahat yang dititipkan oleh Allah satu alamnya, yaitu alam rahim, tempat di mana Allah memperkembangbiakan manusia. Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan roh itu di alam rahim. Maka yang kita kerjakan adalah jagalah kehormatan, jagalah izzah sebagai muslimah, sebagai wanita, sebagai hamba Allah. Menjaga rahim bukan artinya menjaga organ, tapi menjaga hakikat kebersihannya, bukan sekedar dicuci, ya, sabuni badannya, ya, bukan. Tetapi tazkiyatun nafsnya, halal haramnya, syariat. Kita bicara tentang syariat. Jaga. Mengapa? Karena kalau yang belum, maka insya Allah rahim ini akan diisi oleh manusia-manusia yang akan meneruskan perjalanan perjuangan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Yang di antara perjuangan yang akan mereka lanjutkan adalah pembebasan Baitul Maqdis, penjagaan tanah suci umat Islam, tanah suci yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Baitul Maqdis di negeri Palestina. Apalagi kita mesti kerjakan? Jika yang sudah Allah ridha diberikan rumah tangga, ayo berjuang sekuat tenaga. Kita ambil ibrah dan hikmah dari Umi Asiyah binti Muzahid, istri Fir'aun. Diamanahi oleh Allah jalan dakwah kepada suaminya. Kalau dapat ujian ini, maka jalankan dengan daya juang. Ya. Jalankan dengan daya juang. Menjadikan rumah tangga ini sebagai rumah tangga yang berdakwah, yang menuju kepada Allah. Barangkali ladang dakwahnya yang pertama, ya suami dan anak kita yang diberi. Ada yang Masya Allah, suami, anak, ditakdirkan Allah sudah langsung berada dalam satu aura dakwah yang sama, maka bergerak kepada eksternal. Ya. Mari kita jalankan misi kita di muka bumi ini, yaitu
nusalli. Ketika kita berhenti sama artinya, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita tidak lagi bisa masuk dalam barisan kuntum khairu ummah, yaitu umat terbaik yang Allah adakan di antara manusia. Karena ketika kita berhenti berbicara tentangnya, artinya astagfirullahaladzim, kita tidak lagi menjalankan misi dakwah, kita tidak lagi bergerak untuk menolong agama Allah. Padahal mendapat pertolongan Allah dengan cara menolong agama Allah, mendapatkan kekuatan, hidayah, inayah, taufik. Allah katakan, Allah kuatkan, Allah teguhkan kedudukan dengan apa? Dengan menolong agama Allah. Godaan dari luar, dari dalam akan selalu ada, akan selalu datang kepada kita, membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa aduh banyak urusan yang lain-lain yang ini mah urusan jauh-jauh banget. Kok kenapa aduh saya jadi ngurusin yang jauh-jauh yang kita aja belum urus. Ya, padahal menjadi pertumbuhan rumah, menjadi rumah yang terbaik itu berdaya juang untuk mengurusi apa yang menjadi keperluan agama Allah. Kalau Masjidil Aqsa kita anggap jauh, kenapa kita ingin umrah dan haji? Kenapa? Kan jauh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi adalah tanah suci umat Islam. Ya, kesanalah kita ingin bisa melangkahkan kaki. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beribadah di Masjidil Haram maka ganjarannya 100.000 kali lipat. Beribadah di Masjid Nabawi ganjarannya 1000 kali lipat. Beribadah di Masjidil Aqsa ada hadis yang menyebut 1000 kali lipat dan ada hadis yang menyebut 500 kali lipat. Ingin kita menuju ke sana, ingin kita menuju ke sana, Masya Allah. Ingin kita melangkahkan kaki kepada masjid yang pertama, ingin juga kita melangkahkan kaki kepada masjid yang kedua. Apalagi di tempat di mana masjid kedua berada, itulah titik garis lurus menuju singgasana Allah Ta'ala, Arsy, di mana Nabi melakukan Mi'raj. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa tidak ditempuh oleh manusia pada umumnya? Bisa. Isra, ya, bisa ditempuh perjalanan dari satu negeri kepada negeri lain. Apalagi sekarang Allah izinkan teknologi tumbuh berkembang, ya, dengan pesawat terbang dan seterusnya. Isra. Maka kalau Nabi bisa melakukannya, ya kita harus melakukan perjalanan kita menuju kepada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi melaksanakan Mi'raj. Itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah mukjizat tersebut. Bahkan malaikat Jibril alaihi salam hanya mengangkat sampai pintu langit ketujuh. Dan Nabi berangkat dari titik yang hari ini, Masya Allah, di bawah kubah inilah masih tersisa bukit batu tempat Nabi berdiri dan berdoa, dan kemudian diberangkatkan menuju singgasana Allah Ta'ala di bawah kubah Sakra. Masya Allah, tidakkah ingin kaki kita menginjak tempat itu? Masya Allah. Belum lagi di antaranya pada Al-Baqarah 44 kita mengetahui bagaimana kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kiblat untuk berpindah ke Masjidil Haram. Dan sebelumnya kemana? Masjidil Aqsa. Kiblat pertama bagi umat Islam. Pertama ini artinya dilakukan dari masa ke masa. Nabi dan Rasul kita sebelumnya semuanya bersujud kepada Allah. Oleh itu sebabnya ada masjid tempat bersujud. Maka inilah kiblat pertama bagi umat Islam, bagi hamba-hamba Allah yang bertauhid dan menjalankan risalah
mendakwahkan, membicarakan, bahkan bekerja, bergerak di dalam barisan yang menuju kepada hari yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, di mana Allah menyebut dalam pembukaan surah Al-Isra, di mana Nabi menyebut dalam hadisnya bahwa sesungguhnya hari yang dinantikan itu akan tiba, di mana kebangkitan peradaban Islam akan berpusat di bumi Syam, dan pusat dari pemerintahan Islam bumi Syam itu akan berada di Baitul Maqdis. Mari kita ajak diri kita, para umat, menyiapkan generasi penerus, karena anak-anak kita hari ini akan memiliki anak, yaitu cucu kita. Cucu kita akan memiliki anak, yaitu cicit kita. Kita belum tahu wallahu a'lam bishawab di generasi yang mana. Di generasi yang mana sunatullah ini akan terjadi. Tapi sebab kita hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka sudah semestinya dan hakikatnya bagi kita menyiapkan terus perjuangan Islam yang di dalamnya terdapat perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Jika peradaban Islam di akhir zaman akan berpusat di bumi Syam dan pemerintahan Islam bumi Syam akan berpusat di Baitul Maqdis, maka hari itu Masjidil Aqsa sudah terbebas dari penjajahan. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan insya Allah ketika hari itu tiba, semoga pada catatan para malaikat Allah ada nama-nama kita semuanya, nama-nama para ummahatul yang hari ini dihadirkan Allah di situ, tercatat sebagai bagian yang memperjuangkan tibanya hari tersebut. Karena kita tidak melepaskan anak-anak kita dalam ketidakpahamannya, dalam ketidakmengertiannya. Kalau kita tidak mundur ketika orang-orang mengatakan bahwa kamu ngurusin yang jauh-jauh, yang dekat juga mesti diurus kok. Ya, karena kita tidak menyerah ketika kita menyampaikan dan orang kemudian hanya merengos saja. Karena kita tidak resah, kita tidak gelisah ketika kita berusaha untuk mengumpulkan bantuan, ya. Dan kemudian bantuan itu naik turun. Kesabaran mereka yang di garis depan harus menjadi semangat kesabaran kita. Mereka yang di garis depan dibombardir, ditembaki, ditahan tanpa proses peradilan apapun. Kemarin kita baru saja mengingat keadaan seorang anak laki-laki, Ahmad Manasrat, yang ketika usianya 13 tahun bersama sepupunya Hasan, ketika mereka berlari-lari di sebuah jalan yang memang dalam lokasi jajahan Zionis, kemudian mereka ditembaki. Hasan meninggal dunia. Ahmad Manasrat dalam keadaan terluka, kakinya tertekuk, kepalanya berdarah, dipukuli, dihajar dan dikata-katai, mati saja kau, mati saja kau. Dan kemudian ditahan, dituduh bahwa mereka memasuki wilayah tersebut, dianggap akan mendatangkan bahaya. Kemudian ditahan, sudah menjalani proses peradilan hampir 10 tahun. Dan video-video cuplikan yang disebarkan oleh Zionis ketika melakukan interogasi kepada Ahmad Manasrat dengan cara yang keji, ditaruh di sel-sel yang sendiri dalam keadaan gelap tertutup. Ini kita bicara anak laki-laki 13 tahun, tanpa kita melupakan beberapa tahun yang lalu balita usia 3,5 tahun ditangkap, dibawa betul-betul ke pusat penahanan Zionis. Kenapa? Karena menyasar keluarga yang menjadi bagian dari pergerakan pembebasan Palestina. Bagi mereka 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, semuanya mereka anggap sebagai lawan-lawan, mereka anggap sebagai bahaya. Tapi memang kita menyaksikan bagaimana para ulama di negeri Palestina mendidik anak-anak, karena bagi anak-anak usia 3, 4, dan 5 tahun, ketika terjadi agresi, ketika Zionis datang, mereka ikut berada di garis depan membawa batu-batu oleh tertarik banget gak, cuman gak datang. Ini harus dihitung keluarganya, orang tua. Mengapa? Karena kita belum tahu berapa lama perjuangan ini harus diteruskan, sehingga sejak ini anak-anak mereka harus ditempa, diisi dengan keberanian untuk melanjutkan perjuangan.
Nah, kesabaran itu harus menjadi semangat bagi kita, saudara-saudaranya, dalam keadaan dunia yang seperti apa. Karena di hadapan Allah hak dan batil tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah tertukar. Sampai kapanpun para penjajah kaum Zionis tidak akan pernah memiliki satu kehidupan yang tentram, aman, damai, tidak ada perlawanan, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena yang mereka lakukan adalah kebatilan. Tadi Umi Yeti bicara bahwa inilah ketauhidan kita. Tapi hari ini kita bergerak bersama dengan modal ketauhidan kita. Mari kita bicara, membuka mata, hati, pikiran, dunia lewat jalur kemanusiaan, bahwa sesungguhnya yang terjadi di sana adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Dengan modal ketauhidan kita menyampaikan kepada dunia secara global untuk terus melakukan pergerakan, menolak segala bentuk penjajahan. Bagi kita itulah ketauhidan. Bagi kita itulah ajaran Islam. Dan ini kita sampaikan karena Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mari kita sampaikan pada seluruh alam. Insya Allah yang tergabung dalam komunitas SPT, para ummahat, para akhwat, para muslimah, insya Allah merasa di dalam hatinya sebagai para pilihan Allah. Dan jika rasa itu terus kita pelihara, maka kita sungguh tidak ingin kehilangan pilihan itu. Kita tidak ingin Allah tidak memilih kita lagi. Kita ingin Allah terus memilih kita berada di jalan ini. Sebab kita tidak pernah tahu dengan amalan yang mana Allah akan memasukkan kita kepada surganya. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa Masjidil Aqsa adalah tanah suci Allah Ta'ala, yang hari ini diujikan kepada hamba-hambanya dalam kondisi penjajahan yang luar biasa. Dan di sana terdapat saudara-saudara muslim kita di garis depan yang bahu-membahu dengan yang lain. Ada sekian persen non-muslim di sana yang hidup juga di tanah Palestina, yang sama-sama melawan penjajahan ini. Termasuk ada iringannya, Masya Allah. Masya Allah, ada nasi iringan. Termasuk juga yang mungkin kadang-kadang kita suka bingung, kok ada berita katanya ada kaum Yahudi yang menolak penjajahan ini. Insya Allah nanti akan ada kelas-kelas yang terus dilaksanakan oleh SPT. Jangan lupa, kaum yang melakukan penjajahan di bumi Palestina adalah kaum Zionis Yahudi. Tetapi dari masa ke masa, bahkan dari masa Nabi Muhammad SAW, kaum Muslim, Nasrani, Yahudi memang sudah ada. Ya. Dan Nabi mengatur bagaimana agar Islam yang rahmatan lil alamin bisa menaungi seluruh kehidupan manusia. Syariat itu bukan hanya untuk umat Islam. Syariat itu mengatur kehidupan manusia dengan bersandar kepada Islam, dengan bersandar kepada Al-Quran. Tapi kehidupan seluruh umat manusia itu diatur. Masya Allah. Gambaran inilah yang kita bisa dapatkan dari perjuangan saudara-saudara kita di garis depan yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Maka mari kita jangan menghitung lagi jarak. Mari yang kita hitung adalah umur kita yang semakin habis, yang semakin dekat menuju kematian. Lalu kita tanyakan para ummahat, apa yang sudah aku perbuat untuk Masjidil Aqsa? Mudah-mudahan menyemangati kita semua untuk tetap melaksanakan apa yang kita bisa sebagai barisan pembebas Baitul Maqdis. Demikian dari saya secara singkat.
Don't stop talking about Palestine. Jadikanlah itu bagian dari keimanan dan ketakwaan kita, bahkan bagian yang paling mendasar, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati jamaah semua, semoga Allah merahmati komunitas SPK, semoga Allah merahmati para umahat kita, akhwat kita semuanya yang berada di Adara. Semoga Allah merahmati saudara-saudara muslimin muslimat yang berada di garis depan di bumi Syam, khususnya yang berada di Masjidil Aqsa, yang berada di tanah Palestina. Semoga Allah merahmati, semoga Allah mengampuni, semoga Allah menjaga, semoga Allah memenangkan perjuangan ini dengan menempatkan kita di surga Allah Ta'ala dan menjadikan kehidupan dunia ini kehidupan yang lebih baik dengan tegaknya syariat di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.